selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Iya, semuanya baik ya, harus baik dong, sehat ya semuanya. Sehat, Pak. Iya, jadi pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu fungsi pemasaran dan konsep-konsep pemasaran. Nah, tapi sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya semuanya. Oke, baik. Nah, semuanya dipersilakan untuk berdiri ya. Oke. Jadi Bapak yang akan memimpin doanya. Ya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, semangat semua ya, semangat yang kali ini ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai dasar-dasar pemasaran. Yang pertama itu kita akan melihat fungsi pemasaran dan konsep pemasaran ya. Oke, baik. Jadi materi kita itu yaitu fungsi pemasaran dan konsep pemasaran. Mungkin adik-adik mungkin tahu apa itu pemasaran? Ya, baik. Jadi betul sekali. Jadi pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Nah, jadi pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Begitu itu secara luas mengenai pengertian dari pemasaran. Nah, dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang akan dipasarkan. Biasanya itu mereka juga melibatkan selebriti atau selebgram atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Jadi tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Nah, jadi selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Nah, jadi mereka akan lebih mudah untuk menemukan suatu produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sudah sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan yang bisa didapatkan. Gitu ya. Nah, yang berikut termasuk dari fungsi pemasaran, yaitu ada tujuan pemasaran ya. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuan dari pemasaran itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Dalam pemasaran, perusahaan membutuhkan strategi yang harus disesuaikan dengan target yang disasar. Sehingga seringkali pemasaran itu banyak melibatkan artis-artis, olahragawan, atau figur-figur publik, bahkan hingga selebgram. Nah, ada contohnya misalkan ya dalam strategi pemasaran produk kosmetik tuh. Mungkin adik-adik pernah nonton di iklan TV ataupun TikTok. Nah, itu kan ada strategi pemasaran produk kosmetik. Nah, tentu digunakan adalah artis wanita yang selama ini sudah terkenal atau enggak populer dengan aspek perawatan dan kecantikan mereka sendiri. Ya. Jadi pemasaran itu tak hanya soal aktivitas beriklan, namun juga mencakup berbagai aspek. Bahkan penentuan desain
kemasan pun masuk dalam strategi pemasaran loh. Semakin menarik kemasannya, semakin menarik pula calon konsumen untuk membelinya. Nah, dari jenis-jenis pemasaran itu banyak sekali strategi pemasaran yang hingga saat ini ada dan sudah dijalani dari setiap perusahaan ataupun kalangan-kalangan pembisnis. Nah, jadi mungkin adik-adik tahu nggak ada apa saja jenis-jenis pemasaran yang dilakukan suatu perusahaan atau pembisnis? Iya, betul sekali. Yang pertama ada iklan. Nah, iklan itu adalah jenis pemasaran paling umum dari sebuah pemasaran. Jadi iklan itu mudah ditemui. Iklan itu strategi pemasaran berbayar yang menggunakan beragam media yang meliputi seperti televisi, surat kabar, radio, hingga media daring dan hingga billboard. Yang kedua mungkin ada adik-adik yang tahu lagi, iya, yang paling belakang apa jawabnya? Iya, internet. Betul sekali, internet. Nah, jadi pemasaran via internet itu populer sejak zaman era digital ya. Biasanya pemasaran ini dilakukan dengan beriklan melalui website atau mesin pencari, media online hingga ke media sosial. Nah, yang ketiga itu ada MLM atau multi level marketing. Nah, jadi multi level marketing itu pemasaran dengan menjaring konsumen dari penjualan langsung dan biasanya menerapkan sistem berjenjang ya. Seringkali metode dari MLM itu tak hanya memuat namun juga seringkali merekrut orang menjadi tenaga pemasarnya ya. Ya, jadi yang keempat itu ada branding. Nah, branding itu sendiri merupakan metode untuk mengenalkan produk ya. Jadi untuk lebih dikenal di masyarakat sebagai calon konsumen. Nah, branding bisa dilakukan dengan beragam cara seperti apa aja, ayo apa? Ya, siapa yang tahu? Nah, iya betul. Jadi branding itu dilakukan dengan beragam cara ya, seperti menjaga kualitas, pelayanan pasca penjualan hingga logo. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui dari tujuan pemasaran ya. Udah Bapak jelasin juga. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada ya. Ya baik ya. Kalau begitu Bapak lanjutin saja yang materinya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, kita masuk ke materi berikut yaitu mengenai fungsi pemasaran. Nah, jadi fungsi pemasaran itu mempunyai beberapa fungsi. Yaitu pertama itu ada peningkatan penjualan ya. Fungsi pertama dari pemasaran itu untuk meningkatkan penjualan. Nah, fungsi pemasaran tentunya meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Nah, jadi semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa yang terjualkan ya. Nah, yang kedua itu ada pengenalan produk. Nah, pengenalan produk itu salah satu fungsi dari pemasaran ya, salah satu bagian fungsi yang berperan penting juga dalam pemasaran. Nah, dengan adanya aktivitas pemasaran, maka produk akan lebih mudah dikenal oleh konsumen ya. Iya betul. Jadi yang ketiga ada namanya riset. Nah, riset itu sendiri merupakan fungsi pemasaran yang satu-satunya terkait dengan pemasaran
yang bisa diketahui secara detail target konsumennya, sebaran konsumennya, dan produk yang disukai konsumen. Jadi dengan adanya riset kita bisa mengetahui berapa banyak atau target konsumen kita yang akan dibutuhkan. Nah, dan juga penyebaran konsumen juga kita bisa mengetahui melalui riset, ya. Yang keempat itu ada kepuasan konsumen. Nah, strategi pemasaran tidak cukup dengan membuat produk, ya, tetapi juga terkait kepuasan konsumen. Nah, oleh karena itu kepuasan konsumen akan menjadikan penjualan produk di masa mendatang yang akan menjadi tumbuh dan berkembang dari suatu perusahaan atau bisnis, ya. Nah, yang berikut ada kompetisi. Nah, jadi tujuan pemasaran tentunya itu sebagai sebuah kompetisi atau persaingan, ya. Nah, untuk meningkatkan persaingan, maka perusahaan harus melakukan strategi pemasaran dengan menonjolkan keunggulannya dibandingkan produk-produk pesaing yang ada, ya. Nah, jadi itu mengenai fungsi-fungsi pemasarannya. Nah, jadi fungsi-fungsi pemasaran sudah Bapak menjelaskan, dan sekarang kita akan masuk ke komponen dan konsep-konsep pemasaran, ya. Nah, yang ketiga itu komponen dan konsep pemasaran. Ya, jadi kalau ada yang dijelaskan Bapak itu adik-adik merasa penting, nah tolong dicatat, ya. Ya, dicatat aja biar di saat ujian bisa buat bahan untuk belajar. Ya, betul sekali. Nah, yang ketiga itu ada komponen dan konsep pemasaran. Nah, jadi komponen dan konsep pemasaran itu pada tingkat yang paling dasar, pemasaran adalah berusaha untuk mencocokkan produk dan layanan perusahaan dengan pelanggan yang menginginkan akses ke produk tersebut. Jadi mencocokkan produk dengan pelanggan itu sendiri pada akhirnya memastikan produk tersebut hingga akhirnya bisa kebeli atau laku, gitu, ya. Iya. Jadi itu adalah konsep atau komponen dari pemasaran, ya. Nah, ada salah satu ilmuwan atau para ahli yang bernama Neil Warden. Itu dia pernah mempopulerkan gagasan bauran pemasaran dan konsep. Jadi ada 4 konsep yang disebut dengan 4P pada Neil Warden di tahun 1950-an. Nah, jadi dari 4 konsep itu dia bikin, nah terus dia melakukan riset lagi kembali, ya. Jadi Neil Warden itu dia melakukan konsep pemasarannya itu sangat bagus. Nah, konsep yang pertama itu adalah produk, ya. Yang pertama kita lihat itu produk, ya, dari Neil Warden. Nah, produk itu mengacu pada barang atau barang yang direncanakan untuk ditawarkan kepada pelanggan. Nah, sehingga produk harus berusaha untuk memenuhi ketidakhadiran di pasar atau memenuhi permintaan konsumen untuk jumlah yang lebih besar dari produk yang sudah tersedia. Nah, sebelum mereka dapat menyiapkan marketing yang tepat juga, hingga tenaga marketing perlu memahami, ya. Jadi sebagai tenaga marketing itu harus memahami apa itu produk dan apa yang harus dijual, apa yang menonjol di pesaingnya, dan terus apakah produk tersebut juga dapat dipasangkan dengan produk sekunder atau lini produk lain, dan apakah ada produk pengganti di pasar sendiri, ya.
Jadi yang kedua itu ada harga. Nah, setelah produk ada harga ya. Jadi harga itu mengacu pada beberapa banyak perusahaan akan menjual produk. Ketika menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan dulu harga biaya per unitnya, biaya pemasarannya, dan biaya distribusi. Iya ya, jadi dia harus mempertimbangkan dulu perusahaan itu dari segi pemasarannya hingga ke distribusinya. Jadi perusahaan juga harus mempertimbangkan harga produk pesaing di pasar dan apakah titik harga yang disusulkan cukup untuk mewakili alternatif yang masuk akal bagi konsumen ya. Terus yang berikut tuh ada tempat. Nah, jadi tempat itu sangat penting juga ya dalam sebuah bisnis, dalam sebuah perusahaan tuh tempat tuh sangat berperan penting. Jadi tempat itu mengacu pada distribusi produk tersebut. Nah, pertimbangan utama termasuk apakah perusahaan akan menjual produk melalui etalase fisik atau online atau melalui kedua saluran distribusi ya. Nah, yang keempat itu ada promosi. Nah, jadi dari produk itu promosi sangat berperan penting ya. Nah, promosi itu sendiri jadi dia itu jadinya marketingnya. Jadi marketing adalah promosi. Nah, jadi promosi P keempat adalah kampanye komunikasi pemasaran terpadu ya. Promosi mencakup berbagai kegiatan seperti periklanan, terus ada penjualan, terus ada promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, pemasaran langsung, sponsorship, dan pemasaran gerilya. Nah, promosi itu bervariasi tergantung pada tahap siklus produk di mana produk tersebut berada. Jadi tenaga marketing adalah diharapkan bisa memahami bagaimana konsumen mengaitkan harga dan distribusi produk dengan kualitasnya dan mereka mempertimbangkannya. Hal ini ketika merancang strategi pemasaran secara keseluruhan ya. Oke, jadi itu adalah komponen atau bagian-bagian dari konsep pemasaran ya yang sudah Bapak jelaskan itu. Nah, yang berikut itu ada tenaga pemasaran. Oke, jadi kita berbicara mengenai pemasaran tentu tidak bisa dilepaskan dari tenaga pemasar ini sendiri ya. Nah, jadi ada beberapa tugas dari para tenaga pemasaran atau tenaga marketing. Nah, mungkin ada yang tahu dari tugas seorang marketing atau pemasaran gitu? Menjualkan produk. Iya, betul sekali ya. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat bahwa tenaga marketing itu sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkan produk. Ya, memperkenalkan produk atau jasa yang dimiliki perusahaan kepada calon konsumen, terutama pada produk-produk baru, sehingga membutuhkan banyak promosi. Jadi produk-produk baru itu harus dipromosi biar kalangan-kalangan masyarakat atau konsumen itu bisa mengetahui produk tersebut ya. Oke, yang kedua itu ada bertugas sebagai pihak yang menjualkan produk ya. Jadi tugas pemasaran atau marketing itu bertugas sebagai pihak yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan dari setiap produk yang dijual. Nah, ini adik-adik ada yang tahu lagi tidak mengenai tugas pemasaran atau tugas seorang marketing? Mungkin kedepannya adik-adik bisa, siapa tahu kedepannya adik-adik bisa jadi seorang marketing ya kan. Nah, jadi
kita belajar ini biar ke depan bisa jadi fondasi buat adik-adik biar tahu apa itu marketing, apa itu tugasnya marketing, ya. Nah, jadi tugas marketing yang berikut itu adalah untuk mencari informasi. Jadi salah satu tugas marketing itu mencari informasi dan menyampaikannya kepada perusahaan terkait kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang akan dipasarkan atau dijualkan, ya. Jadi itu tugas dari seorang marketing atau pemasar. Nah, tugas yang berikut adalah menjalin hubungan dengan baik dengan konsumen. Nah, ini yang sangat penting. Jadi ketika melakukan pasaran sebuah produk, jadi itu kita harus punya hubungan yang sangat baik dengan konsumen, ya. Harus berelasi sama konsumen agar ke depan konsumen itu bisa jadi salah satu pelanggan kita, ya kan? Benar sekali. Nah, yang tugas yang berikutnya itu menjadi penghubung antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Jadi seorang marketing itu punya tugasnya atau dia punya tugasnya itu sangat penting, ya, sangat penting dan sangat bervariasi juga. Jadi dia dari marketing bisa menjadi penghubung antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Ya. Jadi dari materi kita pada pagi hari ini mengenai fungsi pemasaran dan konsep pemasaran. Aduh, ini 5 menit lagi udah istirahat, ya. Ya, enggak, kita habis ini dulu, ya. Ya, baik. Jadi fungsi pemasaran dan konsep pemasaran itu sangat berperan penting dalam perusahaan maupun seorang pembisnis. Tetapi bukan kita belajar pemasaran bukan karena kita ini seorang pembisnis atau seorang pengusaha, ya. Jadi pemasaran itu berperan penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ya, kita sudah mempelajari fungsi pemasaran dan konsep pemasaran. Yang pertama tadi ada tujuan pemasaran, sedangkan kedua ada fungsi pemasaran, bahkan sampai ke konsep pemasarannya, ya. Dari penjelasan Bapak mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Udah paham. Iya, baik. Kalau sudah paham, maka kita absen dulu, ya. Iya, Bapak lupa ini belum di absen tadi, ya kan? Ketua kelas nanti tolong bantuin Bapak, ya, buat rekapin teman-teman kalian yang hadir. Kalau yang tidak hadir nanti diberitahukan juga, ya. Iya, oke, baik. Nah, nanti ketua kelas dibantu itu sama sekretarisnya, ya. Bapak terima nanti habis pelajaran udah dikirim, ya. Oke, baik. Jadi dunia pemasaran itu adalah dunia tanpa batas, luas, ya. Dengan memahami konsep pemasaran, kita akan dapat melihat bagaimana perusahaan beroperasi di pasar global. Nah, menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan budaya, kebiasaan, dan preferensi lokal dari pemasaran tersebut. Oke, jadi ini pemasaran ini akan membuka pikiran kita, ya, adik-adik, ya. Nah, dengan belajar pemasaran kita dapat peluang dan tantangan yang ada di pasar global saat ini atau ada di pasar saat ini, ya. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama menjelajahi dan mendalami materi ini dengan semangat pembelajaran yang tinggi. Oke. Nah, siapkan diri untuk memperluas wawasan dan mengasah kemampuan kita dalam memahami serta menerapkan konsep-konsep pemasaran yang akan menjadi bekal berharga bagi masa depan kita, ya kan? Oke. Ya, salam semangat belajar, ya, semuanya.
Iya, oke. Jadi baik Bapak sudahkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Jadi sudah dijelaskan semua. Nah, nanti ingat belajar ya buat ke depan nanti ujian yang tadi udah catat disimpan biar pulang belajar. Ke depan ada ujian, nanti bisa ngerjain ujiannya. Oke, jadi Bapak cukupkan, Bapak sudahi pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan selamat beristirahat semuanya.